bahwa apabila tidak melakukan pendaftaran maka akan kehilangan status prioritas untuk diangkat menjadi P3K. Selamat datang di channel Timur Berbagi. Pada kesempatan kali ini, admin akan membagikan informasi tentang P3K tahun anggaran 2024. Maka dari itu jangan di-skip ya, agar supaya tidak ketinggalan berita terbaru tentang P3K 2025 ini. Lagi-lagi BKN mengeluarkan siaran pers yang isinya berikan kesempatan yang lebih luas pemerintah perpanjang pendaftaran seleksi P3K tahap 2. Sebelum kita lanjut ke informasi berikutnya, jangan lupa untuk klik subscribe ya Bapak Ibu, karena channel ini akan memberikan informasi tentang pendidikan P3K dan juga CPNS 2025. Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan perpanjangan waktu pendaftaran seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahap 2 selama 5 hari dari tanggal 16 sampai 20 Januari 2025 guna memberikan kesempatan yang lebih luas kepada seluruh pegawai non-ASN yang terdata dalam pangkalan data BKN untuk bisa diangkat menjadi P3K. Hal ini tertuang dalam Surat Kepala BKN nomor 1291 dan seterusnya tanggal 15 Januari 2025 tentang perpanjangan pendaftaran seleksi P3K tahap 2. Kebijakan perpanjangan ini merupakan tindak lanjut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB nomor 15 tahun 2025 tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi P3K bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN dan mekanisme pengolahan nilai hasil pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Keputusan Menteri PAN-RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K Parwaktu serta Surat Kemenpan-RB nomor B239 dan seterusnya tanggal 14 Januari 2025 tentang penjelasan pengadaan P3K. Kepala BKN mengingatkan pejabat pembina kepegawaian memerintahkan Kepala Pejabat Pengelolaan Kepegawaian untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyebarluaskan informasi ini kepada seluruh pihak terkait. Lalu yang kedua, memastikan pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data database BKN untuk melakukan pendaftaran. Dan yang ketiga, menginformasikan kepada pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data database BKN bahwa apabila memang tidak melakukan pendaftaran maka akan kehilangan status prioritas untuk diangkat menjadi P3K. Jadi Bapak Ibu yang masih belum mendaftar, silahkan mendaftar kembali, dan yang boleh mendaftar adalah yang pertama adalah honorer yang TMS ya, honorer TMS yang di tahap 1 ataupun TMS di CPNS. Ini untuk P3K tahap 1, T3, dan juga ini untuk CPNS. Nah, untuk yang melamar CPNS ini khusus di yang sudah terdata di database BKN ya, yang tidak terdata tidak boleh mendaftar di tahap 2. Lalu ada juga yang sudah MS, maksud saya sudah lulus pemberkasan namun memang honorer ini tidak hadir. Nah, ini bisa juga untuk mendaftar. Jadi honorer yang tidak sempat hadir di seleksi tahap 1, di tahap 1 itu tidak hadir, TH. Jadi dia bisa mendaftar di tahap 2 juga. Dan juga peserta seleksi CPNS yang tidak hadir juga saat tes CPNS, jadi silahkan mendaftar di P3K tahap 2, dan ini khusus untuk honorer yang terdata di database ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih ingin menjadi prioritas,
silahkan mendaftar. Lalu yang terakhir adalah Kepala BKN juga menghimbau kepada calon pelamar untuk segera menyelesaikan proses pendaftaran sebelum mendekati batas waktu penutupan pendaftaran. Calon pelamar juga diminta untuk selalu menggunakan kanal resmi pemerintah dalam mencari informasi. Jadi silahkan mengikuti IG BKN ya, ataupun biasanya ataupun mengikuti website mereka. BKN itu sangat aktif di IG mereka yang official. Lalu yang official itu sudah centang biru, silahkan diikuti Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.